Selamat pagi semua. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran bab 6 tentang format formulir pada halaman web. Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang elemen-elemen input yang terdapat dalam form atau formulir. Elemen-elemen tersebut adalah text field, password field, drop-down list, radio button, dan checkbox button. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai pembelajarannya. Pada bentuk form, terdapat beberapa elemen input yang bisa dimasukkan dan diletakkan untuk bisa diisi oleh pengunjung ataupun user yang berkunjung ke website tersebut. Elemen-elemen input tersebut sebenarnya ada banyak bentuknya dan jenisnya, tapi pada hari ini, kita hanya akan membahas sebanyak 5 buah elemen input yang paling sering digunakan menurut saya. Yang pertama adalah text field, yaitu elemen input yang terdapat dalam form yang bisa digunakan untuk memasukkan teks dalam satu baris. Teks di sini bisa berupa huruf dan angka. Bentuk penulisannya seperti bentuk input yang dibahas pada video sebelumnya. Berikutnya, saya sertakan juga sebuah contoh kode HTML beserta tampilannya pada browser. Pada bagian kode HTML, terdapat beberapa atribut yang bisa digunakan pada elemen input. Antara lain yaitu yang pertama, max length, yaitu atribut untuk membatasi jumlah karakter yang bisa dimasukkan pada field tersebut. Dan yang kedua adalah placeholder, yaitu atribut yang berfungsi sebagai petunjuk penjelasan yang bisa dilihat pada bagian teks atau field. Selanjutnya, kita ke elemen yang kedua, yaitu password field. Sesuai namanya, elemen ini digunakan untuk memasukkan password atau kata kunci. Karakter yang diketik pada baris tersebut akan terlihat seperti bentuk titik-titik atau bulatan-bulatan hitam. Ini dilakukan untuk menyembunyikan kata kunci agar tidak diketahui oleh orang lain. Untuk bentuk penulisannya hampir sama seperti elemen input teks, hanya saja isi daripada atribut type diganti menjadi password. Berikut juga saya sertakan sebuah contoh kode HTML beserta tampilannya pada browser. Bisa dilihat pada kode HTML, atribut yang digunakan adalah max length dengan isinya adalah 10, yang dimana artinya batas karakter yang bisa dimasukkan adalah 10 buah karakter saja pada baris teks tersebut. Dan untuk tampilannya di browser, bisa dilihat juga seperti penjelasan tadi, karakter yang kita masukkan atau kita ketikkan akan terlihat seperti bentuk bulatan-bulatan hitam. Kita masuk ke elemen input yang ketiga, yaitu drop-down list. Elemen ini memiliki bentuk seperti daftar menu yang arahnya ke bawah. Di elemen ini terdapat dua tag yang digunakan, yaitu tag select untuk mendefinisikan drop-down menunya dan tag option untuk mendefinisikan isinya. Bentuk penulisannya agak sedikit berbeda, di mana dimulai dengan tag select, kemudian isi daripada tag select adalah tag option, yang dimana isi daripada tag option adalah isi menu yang bisa dipilih. Berikut juga saya sertakan sebuah contoh kode HTML beserta tampilannya pada browser. Untuk bagian kode HTML, bisa dilihat terdapat 4 buah tag option value, yang berarti terdapat 4 buah menu yang disusun secara drop-down dengan isi yang berbeda satu sama lain. Dan juga, untuk tampilan di browser, jika ingin melihat menu yang lain, hanya tinggal menekan atau klik di bagian panah bawah yang berada di samping paling kanan dari baris tersebut.
Kemudian akan tampil menu-menu lain sesuai dengan isi daripada tag option yang sudah dibuat tadi. Selanjutnya, kita masuk ke elemen input radio button. Radio button adalah elemen input yang terdapat dalam form yang digunakan untuk menentukan satu pilihan dari antara beberapa pilihan yang sudah disediakan. Untuk bentuk penulisannya sama seperti input teks, hanya saja isi daripada atribut tipenya adalah radio. Berikut juga saya sertakan sebuah contoh kode HTML beserta tampilannya pada browser. Untuk tampilannya, bisa dilihat pada browser, terdapat 4 buah input radio button yang disediakan, di mana nama dan isi dari masing-masing pilihan berbeda satu sama lain, dan kita hanya tinggal memilih salah satu dari pilihan tersebut. Kita tidak bisa memilih lebih dari satu. Itulah kekurangan daripada radio button ini. Dan untuk elemen input terakhir yang akan kita bahas adalah checkbox button. Checkbox button sebenarnya sama dengan radio button. Hanya saja yang membedakan adalah pada checkbox button dapat memilih lebih dari satu pilihan, sedangkan radio button hanya bisa memilih satu pilihan dari beberapa pilihan yang sudah disediakan. Untuk bentuk penulisannya sama seperti sebelumnya, yang berbeda hanya isi daripada atribut type, yaitu menjadi checkbox. Sama seperti elemen input sebelumnya, saya sertakan juga sebuah contoh kode HTML beserta tampilannya pada browser. Bentuk tampilan yang ditampilkan hampir sama dengan bentuk dari radio button yang ditampilkan pada browser. Hanya saja, pada checkbox button, pilihan yang dipilih akan mendapat tanda centang pada bagian kiri dari pilihan yang dipilih. Jadi, itulah 5 buah elemen input pada form yang paling sering digunakan oleh para developer web menurut saya. Sebenarnya, ada lebih banyak lagi bentuk elemen-elemen pada form yang bisa dipelajari dan dijelajahi. Tetapi, untuk hari ini kita cuma membahas 5 yang terpenting menurut saya. Jadi, jika kalian penasaran dengan bentuk dari elemen-elemen form yang lain yang tidak kita bahas hari ini, silakan kalian boleh bertanya kepada saya lewat WA ataupun dari Google Classroom-nya sendiri. Jadi, itu saja untuk hari ini. Terakhir, terima kasih sudah mendengarkan video ini sampai selesai, dan selamat belajar untuk kalian semua.